Halo, saya Dodi Bening. Kita ketemu dalam video sharing tips foto bening. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang panduan belanja alat fotografi untuk pemula. Nah, tips yang akan saya sharingkan ini sangat cocok untuk Anda yang baru awal belajar fotografi dan bingung apa sih yang harus disediakan pertama kali, alat-alatnya yang harus dibeli apa, kamera yang dibeli apa, tipe apa. Ini nanti Anda akan temukan jawabannya di video sharing ini. Oke, kita akan mulai dari suatu konsep yang Anda harus ketahui dulu, bahwa foto berkualitas bukan karena alat. Saya ulangi lagi, foto berkualitas bukan karena alat. Tentunya yang utama ya, yang utama bukan karena alat. Foto berkualitas itu lebih banyak dipengaruhi oleh kreativitas sang artis, dalam hal ini fotografer. Jadi kalau Anda ingin menghasilkan foto yang istimewa, berkualitas istimewa, memukau, itu Anda harus mengedepankan kreativitas Anda, bukan alat. Karena kalau alat itu hanya pendukung saja. Jadi di sini saya akan memberikan Anda suatu petunjuk ya, apa saja yang harus Anda sediakan. Yang pertama, Anda harus membeli jenis kamera yang tepat. Jenis kamera seperti apakah yang tepat itu? Jenis kamera itu ada berbagai macam ya. Jadi ada pocket, ada prosumer, ada DSLR. Kita mulai dari pocket. Kalau pocket itu, kamera itu lebih menonjolkan bentuknya yang kecil dan sesuai namanya bisa masuk ke dalam saku. Kekurangannya adalah banyak fiturnya di situ yang otomatis, sehingga kreativitas Anda banyak dibatasi di situ. Kita mengacu pada model berikutnya, yaitu prosumer. Kamera jenis prosumer itu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pocket sebenarnya. Kamera prosumer masih banyak mengedepankan otomatis juga ya. Walaupun juga sebenarnya sudah banyak menyediakan fitur manual, tetapi fleksibilitas upgrade-nya masih sangat minim di situ. Contohnya, Anda tidak bisa mengganti lensa di kamera prosumer. Sehingga jika Anda menghendaki foto-foto yang spesifik ya, misalkan efek fish eye atau blur pada background yang memukau, itu Anda akan kesulitan jika menggunakan prosumer. Anda baru bisa wujudkan di kamera tipe yang ketiga, yaitu DSLR. DSLR yang dimana kepanjangannya adalah Digital Single Lens Reflex. DSLR mungkin kebanyakan Anda sudah tahu ya, bahwa bentuknya biasanya warnanya hitam, agak gede ya. DSLR di situ seperti sesuai dengan definisinya, Digital Single Lens Reflex. Yang paling menentukan ciri khas dari DSLR itu di situ ada cerminnya. Makanya disebut Digital Single Lens Reflex. Ada elemen cermin di dalam DSLR situ yang menyebabkan kamera itu fisiknya tidak akan pernah bisa kecil. Sehingga DSLR selalu fisiknya besar di situ. Nah, DSLR adalah kamera yang saya sangat rekomendasikan untuk Anda gunakan pertama kali jika Anda belajar fotografi. Mengapa saya merekomendasikan DSLR? DSLR mengandung fitur yang melimpah, tapi tidak hanya itu saja. Di dalamnya terkandung potensi kreativitas yang luar biasa. Fleksibilitas upgrade-nya sangat luar biasa di situ dibandingkan tipe kamera yang lainnya ya, seperti pocket sama prosumer tadi. Anda ingin membutuhkan foto-foto yang bisa menghasilkan foto yang spesifik, Anda tinggal bisa mengganti lensa. Anda ingin menghasilkan pencahayaan yang luar biasa, Anda bisa berikan dia flash eksternal yang punya fitur-fitur yang luar biasa juga. Jadi memang DSLR ini fleksibilitasnya luar biasa, dan Anda bisa bereksperimen berbagai macam konsep apapun ya untuk fotografi dengan DSLR ini. Intinya, DSLR tidak akan membatasi kreativitas Anda. Mengapa saya merekomendasikan DSLR bukan pocket prosumer? Karena jika Anda nanti menggunakan pocket atau prosumer, nanti Anda akan istilahnya akan cepat mentok. Ketika Anda mendalami ilmu fotografi itu cepat mentok, dan mau nggak mau akhirnya Anda akan berpindah ke DSLR. Dan itu pasti akan terjadi. Oleh karena itu, dan tentunya tidak akan efisien, Anda akan melakukan biaya lebih, sudah membeli kamera pocket, prosumer, kemudian baru DSLR. Tentunya tidak ingin kan Anda membuang-buang uang secara percuma untuk sesuatu yang mungkin kurang bermanfaat kan. Makanya langsung aja pilih ke DSLR. Nah, setelah tadi kita memilih DSLR, apalagi yang harus kita perhatikan? Kita mengacu pada merek. Merek apakah? Merek DSLR apakah yang harus kita beli? Yaitu merek yang
banyak dimiliki oleh lingkungan fotografi Anda. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah Anda harus membeli kamera yang dimana teman-teman Anda pun juga punya merek yang sama. Misalkan teman-teman Anda yang belajar fotografi yang lainnya, yang pintar fotografi ya, punya Canon, maka Anda harus beli Canon. Atau teman-teman lingkungan Anda, tempat Anda belajar fotografi, rata-rata punya Nikon, maka Anda harus membeli Nikon. Apakah harus dua merek itu aja? Tidak. Kalau misalkan lingkungan yang Anda milih, tempat Anda belajar tadi rata-rata adalah pemilik merek Sony, ya Anda harus beli Sony. Gitu. Nah, cuman di Indonesia rata-rata pemilik kamera terbanyak mereknya adalah Canon dan Nikon. Oleh karena itulah, saya merekomendasikan kepada Anda untuk membeli dua merek itu saja, Canon atau Nikon. Karena apa? Itu yang paling populer di Indonesia. Mengapa saya merekomendasikan Anda membeli DSLR yang mereknya banyak dimiliki oleh teman-teman Anda? Pertimbangannya adalah biaya belajar. Bagaimana bisa demikian? Karena begini, jika teman-teman Anda itu memiliki kamera yang mereknya sama dengan Anda, maka Anda akan sangat dimudahkan dengan situasi itu. Anda akan mudah untuk bertukar aksesoris, bertukar informasi atau diskusi, belajar, sehingga sangat menghemat biaya dan waktu dalam belajar fotografi. Coba bayangkan, ketika Anda belajar fotografi, Anda tidak punya teman diskusi, dan ketika Anda ingin menambah aksesoris tambahan, Anda ingin harus membelinya sendiri tanpa bisa mencobanya karena tidak ada teman lain yang punya. Bukankah itu akan mengeluarkan banyak biaya? Oleh karena itu, sekali lagi saya ingatkan, belilah kamera yang mereknya banyak dimiliki oleh teman-teman Anda, karena itu akan sangat menghemat biaya belajar Anda. Tadi kita sudah membahas tentang jenis, kemudian tentang merek, lalu apalagi yang harus diperhatikan? Yaitu tipe merek. Apa maksudnya tipe merek itu? Tipe merek itu ya serinya, ya seri dari kamera itu. Misalkan kalau Canon seperti Canon 1000D, Canon 5D, Canon 1DS, nah seperti itu, Canon 1DS ya. Kalau Nikon ya Nikon D3100, Nikon D7000, Nikon D800, Nikon D4. Nah itu merek tipe tadi ya. Nah, banyak sekali tipe-tipe yang disediakan oleh tiap-tiap merek itu. Canon punya banyak tipe, Nikon pun punya banyak tipe. Mana yang harus Anda beli? Sebenarnya mudah sekali. Belilah DSLR yang harganya paling murah. DSLR, semua DSLR pada dasarnya prinsip kerjanya sama. Mungkin Anda akan terheran-heran dengan penjelasan itu. Kita analogikan seperti mobil ya. Mobil yang ada di dunia ini ada berbagai macam. Ada mobil sedan, ada mobil mewah, ada mobil SUV, ada truk ya. Tapi apakah persamaan dari mobil-mobil itu? Mereka sama-sama punya roda, mereka sama-sama punya mesin, mereka sama-sama punya tempat duduk, punya jendela, punya kemudi. Itulah kenapa saya sebut semua kamera DSLR itu pada dasarnya sama. Nah, saya merekomendasikan Anda untuk membeli kamera DSLR yang paling murah. Mengapa? Karena sisa anggarannya bisa Anda gunakan untuk membeli aksesoris pendukungnya. Itulah yang akan menentukan kualitas foto Anda nanti. Jadi kamera DSLR yang paling murah itu sebenarnya sudah sangat memenuhi syarat untuk menghasilkan foto yang istimewa. Tinggal bagaimana aksesoris pendukungnya, seperti ada lensa, flash, tripod, memori, dan sebagainya, wireless trigger ya. Jadi itulah yang menentukan hasil akhir kualitas foto yang Anda hasilkan nanti. Jika Anda punya uang berlebih, saya tetap menyarankan beli kamera DSLR yang harganya murah atau bahkan yang paling murah. Karena sisa anggarannya nanti betul Anda bisa belikan pada aksesoris ya. Kalau anggarannya memenuhi syarat, Anda bisa belikan aksesoris yang berkualitas ya. Lensa Anda bisa belikan yang mahal, flash juga bisa. Tapi kalau kamera DSLR-nya beli yang paling murah aja. Saya tunjukkan sebuah foto ya, foto karya saya untuk klien saya, di mana foto ini mungkin Anda akan terkejut. Anda akan mengira foto ini saya hasilkan dengan kamera yang mahal, mungkin seperti 5D Mark II, Mark III, atau bahkan mungkin 1DS. Anda akan terkejut bahwa saya menghasilkan foto itu dengan kamera DSLR paling murah di zamannya, yaitu kamera 500D. Ya, waktu itu mungkin ada kamera 400D, tapi kita bicara kamera baru di sini. 400D dan 500D itu kamera
yang kelasnya sama. Dan waktu itu belum ada kamera 1000D yang kelasnya di bawahnya itu. Kamera yang paling murah ada 500D. Saya menghasilkan foto ini dengan kamera 500D dan beberapa flash yang murah meriah. Jadi Anda bisa lihat di situ. Di situ saya buktikan kamera atau alat-alat yang terbatas tetap bisa menghasilkan foto yang berkualitas dunia. Coba Anda lihat hasilnya. Menarik bukan? Lalu bagaimana kita membelanjakan anggaran selebihnya untuk aksesoris tambahannya? Anda bisa ikuti pada video sharing kami yang berikutnya. Untuk saat ini kami mohon diri dulu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di lain kesempatan. Saya Dodi Bening. Sampai jumpa.